Nama Jenderal Sudirman telah tertulis indah dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pahlawan yang pantang menyerah. Di tengah kondisi fisik yang lemah, beliau memimpin perang gerilya melawan Belanda dan membawa bangsa ini menuju kemerdekaan. Siapa sebenarnya Jenderal Sudirman, dan bagaimana perjuangannya menjadi inspirasi bagi kita semua? Lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, Sudirman dikenal sebagai seorang pemuda yang berdisiplin tinggi, berani, dan sangat religius. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah taman siswa, dan pada usia muda ia sudah menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Sebelum menjadi tentara, Sudirman aktif dalam organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, dan menjadi guru. Dedikasinya yang tinggi untuk mendidik generasi muda Indonesia ini menjadi awal semangat perjuangannya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, PETA, di mana ia belajar strategi militer dan kepemimpinan. Karir militernya semakin terlihat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pihak Jepang membubarkan PETA, Sudirman kemudian mengumpulkan para perwira didikan PETA, lalu membentuk Badan Keamanan Rakyat, BKR. Pada 18 Desember 1945 hasil Kongres TKR, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal pada usia 29 tahun, menjadikannya pemimpin militer termuda yang dihormati. Sebagai Panglima Besar, ia memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran. Perjuangan terbesarnya terjadi pada agresi militer Belanda 2 tahun 1948. Dalam kondisi kesehatan yang sangat lemah karena tuberkulosis, Sudirman tetap memutuskan untuk memimpin perang gerilya. Setelah adanya kabar serangan Belanda merebut Bandara Maguwo di Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota negara, tanggal 19 Desember 1948, Sudirman memutuskan untuk berperang secara gerilya, sebuah taktik perang di mana ia bersama pasukannya harus berpindah-pindah tempat. Menghilang, lalu menyerang dengan tiba-tiba. Beliau bersama tentara dan dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Saat itu, para pemimpin politik sedang berlindung di Keraton Kesultanan usai Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer II. Sekembalinya dari menemui Soekarno di Yogyakarta untuk berpamitan, Sudirman meminta anak buahnya membakar seluruh perlengkapan dan dokumen penting untuk menghilangkan jejak. Dikawal pasukannya yang menaiki mobil bak terbuka, mereka meninggalkan Yogyakarta menuju rute pantai selatan. Kepergian ini, dengan resmi memulai serangan gerilya kepada Belanda. Tidak berselang lama dengan ditangkapnya Soekarno dan Hatta oleh Belanda, Sudirman yang berada di hutan secara otomatis memimpin pemerintahan darurat militer bersama PDRI di Bukit Tinggi. Salah satu markas Sudirman di awal gerilya adalah Desa Pakis Baru, Pacitan. Pada 1 April 1949 Sudirman datang bersama ratusan pasukannya. Hingga 13 April 1949, selama tinggal di markas ini, demi mengantisipasi penangkapan Belanda, rute gerilya yang ditempuh Sudirman mulai dari Asrama Magelang lewat Yogyakarta, lalu ke timur Klaten, Wonogiri, Solo, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung sampai Kediri. Dengan ditandu oleh para prajuritnya, Sudirman memimpin pasukan berpindah dari satu hutan ke hutan lain. Jenderal Sudirman menggunakan strategi gerilya bersifat non-kooperatif dalam melawan Belanda. Sebab, ia tidak mau menjalin perundingan ataupun kerjasama dengan pemerintah kolonial. Siasat cerdik ini bukan hanya ide spontan melainkan telah dipikirkan dengan matang. Sebab, strategi gerilya ini memiliki sifat melemahkan, bukan menghancurkan. Selain itu, dalam strategi perang gerilya berusaha agar serangan mencakup di berbagai daerah seluas-luasnya. Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman dan serangan umum 1 Maret 1949 berhasil membuat Belanda akhirnya memilih untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan kegigihan dan kepemimpinannya, Sudirman menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa mengalahkan segala rintangan, termasuk kondisi fisik yang lemah. Pada 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman dan pasukan akhirnya kembali ke Yogyakarta. Taktik gerilya sangat sukses memukul mundur Belanda. Meski begitu, kesehatan Sudirman kian merosot. Pada 29 Januari 1950, Sudirman akhirnya meninggalkan dunia di usia 34 tahun. Jenderal Sudirman mungkin telah tiada, tapi bara api perlawanannya masih berkobar, dan semangatnya tetap hidup dalam hati bangsa Indonesia. Sebagai Panglima Besar TNI pertama, ia menjadi simbol keberanian, ketulusan, dan pengorbanan yang tak akan pernah pudar. Jenderal karismatik itu selalu menegaskan bahwa tentara adalah alat negara. Tentara tidak berpolitik, dan politik tentara adalah politik negara.
Terima kasih, Jenderal Sudirman. Anda adalah inspirasi yang tak akan pernah kami lupakan.